إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزل عنها إلا هلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan semua larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Kemudian salawat dan salam kita bacakan dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita untuk banyak-banyak berselawat kepadanya. Karena pahala dan nilai selawat kepada Rasulullah itu luar biasa dan langsung Allah yang menjawabnya. Seperti dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa kemenangan Taliban, mujahidin Taliban di Afghanistan akan merubah peta dunia. Ini bukan peristiwa yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Taliban itu melawan kekuatan terbesar di dunia, setan terbesar di dunia, yaitu Amerika. Setelah Uni Soviet hancur, dulu ada 2 setan, ya kan? Ada 2 setan besar. Pertama, Uni Soviet hancur dilawan oleh mujahidin dari 1979 sampai 92. Setelah itu, setelah 2001, kasus WTC yang direkayasa oleh Yahudi dan Nasrani itu oleh Amerika, itu penghancuran gedung kembar WTC di New York City itu rekayasa. Ada faktanya, lebih dari 40 fakta. Untuk apa? Dijadikan alasan program terorisme. Di situ awalnya Presiden Amerika ketika itu George Bush. Kemudian kenapa Afghanistan? Alasannya karena di sana ada Usama bin Laden yang dituduh sebagai dalang di balik penghancuran WTC. Dia meminta agar Usama bin Laden dideportasi ke Amerika. Ketika itu Taliban berkuasa, mereka tidak mau. Karena tidak ditemukan dalil syar'inya suatu negara muslim, negara Islam boleh menyerahkan saudara mukminnya kepada orang kafir. Itu enggak ada itu. Dalam 4 mazhab enggak boleh itu. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, mereka Imam Hanafi, mazhab mereka enggak ada. Lebih baik hancur ketimbang kita serahkan saudara kita kepada orang kafir.
Itu alasan. Lalu Amerika ketika itu mengumumkan perang dengan Afghanistan, khusus Taliban. Kemudian sebenarnya kenapa? Dicari-cari persoalannya karena ternyata Mujahidin Taliban ini menegakkan negara Islam, menegakkan syariat Islam. Ini yang tidak boleh di mata Amerika, di mata dunia, bahkan termasuk mungkin di mata penguasa di sini. Tidak boleh menegakkan syariat Islam, padahal di negeri Islam. Toh yang mereka tumbangkan Uni Soviet ketika itu hancur berantakan, sekarang jadi Rusia namanya kan, balik lagi ke Rusia namanya. 14 negara hancur. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita tahu kaum muslimin rahimakumullah, setelah umat Islam ini dijajah oleh Eropa, oleh Inggris, oleh Perancis, ya, umat Islam ini peta-peta dan dihancurkan Khilafah Utsmaniyah di Turki 1924. Di mata mereka nggak boleh ada lagi negeri Islam menerapkan syariat Islam. Itu program utama mereka itu. Jadi ketika kita baca ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha kepada kalian, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa ridhonya? Kalau kalian menegakkan syariat Islam. Tapi kalau kalian hidup biasa-biasa saja dengan sistem sekulernya mereka, dengan sistem kekufurannya mereka, dengan sistem kezalimannya mereka, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hati-hati kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang dunia ini semakin jelas nih. Warna dunia ini semakin jelas. Siapa yang berpihak kepada orang beriman dan siapa yang berpihak kepada orang kafir. Lalu Afghanistan diserang 2001, kalahlah untuk sementara Mujahidin Taliban. Mereka lari ke daerah-daerah, tapi Amerika walaupun sudah mengumpulkan kekuatan dunia untuk menghancurkan Afghanistan, diajak NATO, diajak segala macam, dengan dana yang sangat besar, dengan senjata yang sangat canggih, dan dengan boneka-boneka yang diciptakan dan dibentuk di Afghanistan. Orang-orang Afghanistan direkrut yang sekuler-sekulernya. Ada yang jadi tentara 300.000 orang dengan program hampir 100 miliar dolar menciptakan tentara 300.000 orang ini. Kemudian pegawai negeri didoktrin, ya, pimpinan-pimpinan pemerintahan, lembaga pemerintahan diatur, dan semua boneka. Sejak dari RT RW sampai presiden boneka. BUMN semua, direksi-direksi BUMN boneka. Ya. Pegiat-pegiat sosial termasuk penterjemah, itu semua boneka mereka. Yang lari kemarin kita lihat gelayut di kapal terbang Amerika itu kan, pesawat Amerika itu boneka-boneka yang dididik, yang dicuci otaknya. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi setelah 20 tahun penjajahan Amerika dan sekutu, dan didukung oleh seluruh kekuatan dunia dengan segala macam kekuatan, uang, teknologi, senjata canggih, dan seterusnya, dan menciptakan boneka-boneka mereka sejak dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Apa yang terjadi? Ternyata memang Amerika itu sejak tahun 2012 sudah pusing kepalanya. Bayangan mereka sehari semalam Taliban bisa ditaklukkan. Sehari semalam. Sama kayak Yahudi di Palestina. Target mereka menaklukkan orang Palestina sehari semalam. Ini dari 48 sampai sekarang masih bertahan sebagian orang Palestina di sana. Khususnya Hamas di Gaza dan Jihad Islami di Gaza. Sejak tahun 2012 Amerika ini sebenarnya sudah pusing. Uang habis terus, dia dikritik oleh masyarakatnya, jor-joran untuk APBN-nya disedot oleh perang. Tidak cukup di Afghanistan, mereka perang lagi di Irak dengan alasan Saddam Hussein punya senjata kimia. Kata nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada.
di Karang-Karang. Apa yang terjadi? Tanggal 16 Agustus kemarin dunia dihebohkan, dikagetkan. Khususnya mereka-mereka pemimpin dunia yang menjadi setan besar hari ini, Amerika dan sekutunya. Dan boneka-bonekanya termasuk di negeri ini. Kaget. Kok Taliban bisa menguasai Kabul dan membaca Al-Quran surat An-Nasr di istana tanpa ada perlawanan sedikit pun. Nyerah. Mana yang 300.000 orang itu? Ya kan? Mana intelijennya? Mana? Bahkan orang Amerika sendiri berhambur-hamburan kabur pulang. Bahkan Joe Biden, saya lihat di pidatonya di YouTube, Joe Biden bermohon-mohon, lihat, bermohon-mohon, minta ampun kepada Taliban, tolong jangan diganggu evakuasi pasukan Amerika yang tersisa dan diplomat yang ada. Tolong, coba lihat, kalau Taliban itu jahat seperti yang mereka katakan, seperti yang mereka tuduhkan 20 tahun ini, kesempatan Taliban untuk membantai semua mereka yang sedang terkonsentrasi di airport Kabul itu. Tapi enggak, dengan lapang dada, dengan rasa dengan akhlak yang sangat mulia. Kenapa? Ketika musuh menyerah dalam Islam, dalam Al-Quran, enggak boleh lagi diserang. Bahkan kalau dia minta antarkan pulang, tolong diantarkan pulang. Begitu Islam, begitu ajaran Al-Quran. Karena Taliban ini dasar hidup mereka berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Rasulullah. Tidak ada satu orang Amerika pun, pasukan Amerika pun yang disentil oleh mereka, balik ditembak. Padahal senjata di tangan mereka semua. Kenapa? Karena Amerika pulang dengan meninggalkan tumpukan senjata canggih, sejak dari tank, helikopter, pesawat tempur, senjata otomatis canggih lainnya ada di tangan mujahidin Taliban semua. Tapi mereka nggak ganggu, bahkan mereka nggak mau pergi ke airport. Padahal sudah 20 tahun mereka diperangi habis-habisan. Ratusan ribu mereka syahid dan masyarakat mereka. Negeri mereka dihancurkan, ekonomi dihancurkan, agama mereka diserang. Tapi tidak ada sedikit pun dendam dalam hati mujahidin Taliban, baik terhadap Amerika yang memerangi mereka dan sekutu, maupun kepada orang-orang Afgan bayaran yang munafikin. Orang-orang Afgan munafikin yang selama ini bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan sekutu untuk menghancurkan negeri dan agama mereka sendiri, sebagaimana terjadi di negeri kita sekarang ini. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang membuat mujahidin Taliban yang persenjataannya jauh lebih sedikit, jauh lebih rendah kualitasnya, mereka nggak ada yang tamat akademi militer, nggak ada yang jenderal, nggak ada. Mereka semua berangkat dari perlawanan, dari pesantren. Taliban itu artinya kan mahasiswa kan, pesantren. Kayak Indonesia dulu berjuang melawan penjajahan Belanda. Dari mana? Dari pesantren. Para kiai, itu tokoh-tokohnya tuh kiai semua. Kiai semua, tokoh-tokoh yang dididik dulu di Pakistan tahun 90-an. Orang-orang yang ahli Quran, ahli hadis, ahli syar'i. Tapi kok bisa melawan, menghancurkan kekuatan dunia sehingga peta dunia ini akan berubah? Kamu bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menceritakan kasus-kasus seperti ini. Kalau saja kita akrab dengan Al-Quran, kita akan tahu cerita bagaimana Nabi Nuh diselamatkan, bagaimana Ibrahim diselamatkan dari api unggun besar, bagaimana Nabi Lut diselamatkan setelah sudah dikepung rumahnya, dan bagaimana nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kita diselamatkan, Allah sudah sedang dikepung di rumahnya, lalu dengan mudah Allah menyelamatkan Nabi dan pengikutnya, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah tidurkan saja mereka, sederhana kan. Lalu Rasul pergi ngumpat di gua Thaur.
Padahal mereka sampai ke sana mengejarnya. Kata Abu Bakar, kalau saja orang kafir Quraisy itu menunduk sedikit melongoh ke gua ini, pasti kami akan terlihat. Tapi Allah nggak buat dia menunduk. Allah gerakkan hatinya. Oh, nggak ada Muhammad di sini, nggak ada. Pergi dari sini. Allah menggerakkan semuanya. Lolos Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada peristiwa yang dahsyat. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, pada di hadapannya laut, di belakangnya pasukan. Sampai-sampai pengikut Nabi Musa yang kerdil keimanannya, tipis keimanannya, tidak yakin kepada kebesaran Allah, mengatakan inna lamudrakun, pasti kita ditangkap. Tapi apa kata Musa? Kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Bersama saya ada Allah, ada Tuhan pencipta saya, pencipta alam semesta, pasti dia kasih jalan keluar. Kecil bagi dia laut ini, dia menciptakan laut itu. Baru Nabi Musa habis bicara begitu, turun firman Allah, wa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kami firmankan kepada Musa, pukulkan tongkatmu yang ada di tanganmu itu kepada laut, niscaya dia akan terbelah dua. Nanti kamu akan bisa lewat. Setelah kamu sampai di seberang, akan dikejar oleh pasukan Fir'aun dan pasukannya. Lalu Allah pertautkan lagi laut itu dan matilah semua. Dan ditonton dengan mata kepala, dengan mata telanjang oleh Musa dan pengikutnya. Subhanallah. Begitu juga dulu setelah Nabi Musa, di zaman Raja Talut, bagaimana bangsa Bani Israel ini juga disiksa dan dihina oleh bangsa lain karena kedurakan mereka sendiri. Lalu mereka minta kepada Allah untuk dibangkitkan seorang raja. Lalu Allah utus raja bernama Talut. Kebanyakan mereka menolak. Alasannya apa? Karena Talut orang miskin, bukan konglomerat, bukan dari orang-orang kaya. Lalu dijawab oleh Allah, saya sudah berikan kelebihan kepada Talut secara fisik dan ilmu. Bukan background, bukan uang, bukan harta syarat jadi pemimpin itu, tapi ada kekuatan fisik dan kekuatan ilmu, tentu kekuatan iman. Benar saja ketika diperintahkan oleh Raja Talut untuk berperang melawan Jalut yang gagah perkasa, persenjataannya lengkap, jumlahnya puluhan kali lipat. Yang tadi orang-orang materialistik, pengikut Nabi Musa, Raja Talut tadi don. Dia bilang apa? La taqata lana al-yawma bi Jalut. Kami enggak kuat nih melawan Jalut. Lalu dijawab oleh orang-orang yang beriman yang segelintir kecil itu. Apa katanya? Wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berkatalah segelintir kecil yang yakin merindukan bertemu dengan Allah, yang mencintai Allah dan terlepas dari penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau penyakit wahad, cinta dunia takut mati. Apa katanya? Sejarah manusia sudah panjang, betapa banyak kejadian dan kasus orang-orang sedikit bisa mengalahkan orang banyak. Subhanallah. Dan itu terulang ini pada mujahidin Taliban. Jumlah mereka 75.000 orang saja, itu sudah banyak yang syahid. Lawannya 300.000 orang pasukan Afgan saja, ditambah dengan ratusan ribu orang Amerika, orang Kanada, orang Prancis, tentara Prancis, tentara Jerman, seluruh anggota NATO mengirimkan mungkin lebih dari 1 juta orang dengan uang yang berlimpah-limpah. 2 triliun budgetnya mereka, 2 triliun dolar budgetnya mereka, dengan senjata yang sangat canggih, dengan sistem intelijen yang sangat canggih, teknologinya, manusia-manusianya, dan pemerintahan semua dikuasai. Apa yang terjadi? Bertekuk lutut semuanya tanggal 16 Agustus kemarin kepada mereka. Enggak ada satupun yang berani menantang. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sunnatullah. Inilah sunnatullah, sistem Allah
dalam percaturan hak dengan batil. Kalau benar-benar kita yang memegang hak, mengusung hak ini benar-benar beriman kepada Allah, berjuang dengan ikhlas, terlepas dari penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tujuan berjuang kita bukan cari kursi, bukan cari kursi RT, kursi RW, kursi camat, kursi bupati, kursi DPR, kursi presiden. Enggak. Orang Islam enggak cari kursi berjuang, enggak. Kalau benar-benar itu bisa kita wujudkan, umat Islam akan menang di seluruh dunia. Cuman sayang, umat Islam hari ini mayoritasnya ditimpa penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sehingga apa? Bisa diatur dan disetir oleh orang. Coba Taliban, tidak bisa diatur. 20 tahun berjibaku melawan Amerika dan kekuatan dunia ini, nggak bisa diatur. Bahkan ketika pertemuan mereka, perjanjian negosiasi mereka dengan Amerika di Qatar atau di tempat lain, mereka menunjukkan izzahnya, tidak mau menunjukkan kelemahannya, dan tidak pernah minta-minta. Dibilang terserah Amerika mau berperang sampai kiamat, ayo. Yang penting kalian keluar dari negeri kami. Kami akan menerapkan syariat Islam. Kami akan begini, kami akan begini. Kalau kalian setuju, ayo. Nggak setuju, ayo kita perang sampai hari kiamat. Ternyata sejak tahun 2012 saya dapat datanya, ya, Amerika itu udah pusing. Bagaimana cara mengeluarkan persoalan yang mereka ciptakan sendiri? Bagaimana mereka keluar dari Afgan dengan wajah yang terselamatkan, malunya, tapi nggak bisa. Manusia lihat mereka keluar dengan hina dina. Bahkan sekarang meninggalkan ghanimah yang berlimpah-limpah. Emas ditemukan, dolar ditemukan, senjata bertumpuk-tumpuk ditemukan. Artinya apa? Sama aja orang Amerika, NATO memberikan itu kepada mereka secara gratis. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah sunnatullah dalam perjuangan. Kita orang Indonesia yang muslim mayoritas harus belajar nih. Harus belajar mengambil manfaat dari ini. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Baca Al-Quran. Quran sudah jelaskan. Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 76. Orang mukmin berjuang, berperang, bekerja, beramal, ibadah dan seterusnya fi sabilillah. Bukan cari kursi, bukan cari kantong, bukan cari mobil mewah, bukan mau cari rumah mewah. Tidak. Orang Islam 17 kali didoktrin inna salati, sehari semalam, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. 17 kali minimal kita didoktrin. Kalau kita salat fardu 17 rakaat, kita akan ucapkan semuanya salatku, perjuanganku, ibadahku, semuanya untuk lillahi rabbil alamin. Sedangkan orang kafir, orang Amerika kafir, orang Rusia kafir, orang Cina kafir, siapapun mereka yang kafir, termasuk lokal kafir, kafir lokal, mereka berjuang fi sabilit taghut. Mereka berjuang untuk kepentingan-kepentingan di luar Allah, kepentingan di luar agama Allah, di luar kepentingan kemanusiaan, di luar kepentingan akhlak, di luar kepentingan kemajuan. Di mata mereka adalah setan. Mereka adalah setan-setan yang ingin menguasai dunia dengan cara yang zalim, dengan cara yang kasar, dengan cara membunuh bangsa. Bukan orang lagi dibunuh bangsa, dengan cara memiskinkan bangsa lain, dengan cara memperbudak bangsa lain. Ini at-taghut. Makanya Allah katakan faqatilu awliya asyayatin. Perangi itu tokoh-tokohnya, negara-negara yang adidayanya. Perangi itu. Kenapa Allah kata inna kaida syaitani kana dha'ifa? Tipu daya setan itu lemah. Coba lihat di Afghanistan, 20 tahun dikerjain habis-habisan, 20 tahun dibombardir, 20 tahun dihancurkan moral bangsanya, 20 tahun dihancurkan agamanya, dan bahkan masjid-masjidnya. Apa yang terjadi? Kekalahan bagi pasukan kafir di sana. Ini jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin menang,
menghadapi seluruh kejahatan kekafiran di dunia ini, kita mau nggak mau harus mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Tujuan kita lillah, kita dari Allah kembali kepada Allah. Kita berjalan di atas bumi ini berdasarkan syariat Allah dan tujuan menegakkan syariat Allah. Jika itu yang kita lakukan, cepat atau lambat kemenangan itu pasti bersama kita. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu benar-benar menolong agama Allah dengan lillahi ta'ala, tidak ada motif duniawi, motifmu hanya akhirat dan masuk surga, Allah akan pasti tolong. Kalau pertolongan itu lambat, gak kunjung datang, yang dikoreksi bukan ayatnya, bukan firman Allahnya, tapi yang dikoreksi adalah diri kita. Mungkin masih jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh umat Islam di dunia ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan, cepat atau lambat, karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir zaman ini umat akan bangkit dan jaya kembali. Kekuatan kekufuran, siapapun dia, mau Yahudi, mau Nasrani, mau komunis, itu dijamin Allah akan hancur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan hai Muhammad, kata Allah, apabila hak itu Allah datangkan, apabila pengusung-pengusung hak, pejuang-pejuang hak ini muncul, insyaallah kebatilan itu akan layu dan akan hancur dengan sendirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.